pada 1 minggu gitu ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan siklus inquiry kolaboratif. Yang dilakukan kegiatannya adalah observasi pembelajaran guru dengan model secara kolektif, penguatan substansi materi, diskusi-diskusi, praktik baik dan sebagainya tentang pembelajaran mendalam tentunya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dari para pengurus kelompok belajar di Kalimantan Selatan yang hadir pada siang hari ini. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, saya masih bicara tentang pelatihan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu nanti narsum TOT-nya adalah para Widyaiswara, Widya Prada, PTP, staf UPT yang potensial. Nah, ada juga dari dosen, pengawas sekolah atau pendamping satuan pendidikan baik formal maupun non formal, kemudian kepala sekolah yang ditugaskan, guru yang ditugaskan, dan juga praktisi pendidikan. Ini bisa menjadi narsum TOT yang nanti akan diusulkan dan tentu ada proses seleksi dan verifikasinya. Kemudian siapa peserta TOT? Peserta TOT adalah guru-guru sesuai dengan jenjang satuan pendidikannya masing-masing. Ya, dari guru TK mengirimkan 2 per satuan pendidikan, guru jenjang SD 2, 1 orang guru kelas atas, 1 orang guru kelas rendah, SMP 3 orang sesuai dengan rumpun mapelnya, SMA, SMK, dan juga SLB. Yang ini nanti sebentar lagi akan berjalan insya Allah di bulan Mei. Nah, setiap kelas pada saat pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam ini secara in-on-in akan diampu sekitar 2-3 orang pengajar pelatihan untuk setiap kelas. Tentu dia adalah pengajar yang sudah dilatih atau sudah di TOT ya. Jadi kalau untuk kelas jenjang TK, SD, SLB ya, atau di PKB itu 2 orang per kelasnya. Tapi kalau jenjang SMP, SMA, SMK itu 3 orang per kelas. Nah, sebelum In1 dilaksanakan, peserta itu sudah akan mendapatkan bahan bacaan di LMS. Artinya ada asinkronus dulu untuk bisa dibaca-baca dan dipelajari. Kemudian dari mana pembiayaan pelatihan? Menggunakan dana dari BOS kinerja atau dari BOP atau BOS reguler ya, untuk pembayaran dari honor narasumber maupun pengajar pelatihan serta transportasi dan konsumsi dari peserta pelatihan. Yang ini nanti akan diatur oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan ya. Nah, bagaimana standarnya transportasi dan konsumsi tentu disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing daerah. Kemudian yang kedua, saya beralih ke pelatihan jenis yang kedua, masih program prioritas, yaitu pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Dengan skema seperti ini Bapak Ibu, guru-guru yang bisa ikut pelatihan coding itu semua jenjang dari SD, SMP, SMA, SMK ya. Ini nanti lini masanya hampir sama dengan yang pembelajaran mendalam. Tapi saat ini yang coding sudah mulai ada 1 angkatan yang sudah di BIMTEK untuk para pengajar pelatihannya. Ya, kemudian ini ya Fasil namanya. Nah, kesasarannya ke guru itu akan dimulai di bulan Mei. Polanya sama, in on in. Ya. Kemudian setelah guru dilatih itu akan berbagi di kelompok kerja lagi ya.
KKG, MGMP, K3S, MKKS, MKPS ya. Sehingga harapannya seluruh guru sudah mendapatkan pelatihan coding. Nah, kita akan lihat pada kotak yang kedua lagi. Untuk coding ini in on in sama, in satu mendapatkan bekal untuk bisa dipahami, on-nya itu aplikasi, dan in 2-nya itu merefleksikan. Selanjutnya guru diminta berbagi secara aktif di dalam kelompok belajarnya melalui komunitas-komunitas yang diikuti untuk mendapatkan umpan balik dari sesama guru dan perencanaan atau implementasi secara berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, untuk TOT dari coding ini tentu kita memakai para narasumber yang berkompeten. Salah satu kompetensi yang bisa ditunjukkan adalah dia terlatih dalam training of trainer dari unsur Widya Iswara, PTP, Widya Prada, dosen, guru, praktisi pendidikan yang memiliki pengalaman dalam memfasilitasi pelatihan yang relevan dengan coding dan AA. Ini poin 4 menjadi sebuah persyaratan. Nah, apa hubungannya dengan BGTK Provinsi Kalimantan Selatan? Karena kami adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang langsung di bawah Dijen GTK ya, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kami sangat terbuka dan siap berkolaborasi bersama para kelompok-kelompok belajar yang ada di seluruh kabupaten kota, kecamatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti pada saatnya pelatihan dilakukan, kami siap berkolaborasi untuk memfasilitasi pembelajaran mendalam bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, coding dan kecerdasan artifisial. Ada juga penyiapan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan seluruh pelatihan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Karena ini menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana kita tahu Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti pelatihan di BGP ya, di BGTK kita memiliki gedung, ruang kelas, aula, tempat pelatihan yang representatif. Kemudian ada juga sarana olahraga penunjang pelatihan, kamu jalan-jalan itu bisa, dan kemudahan akses dari manapun tentunya. Meskipun Bapak Ibu pasti sudah mendengar bahwa ada lembaga penyelenggara diklat lain selain BGTK yang baru saja diumumkan. Itu pun boleh ya, silahkan, tapi pada dasarnya karena kami adalah UPT langsung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tusi untuk meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga kependidikan gitu ya. Tentu kami siap berkolaborasi dengan tangan terbuka untuk kita sama-sama meningkatkan kompetensi dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara nasional. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah informasi tentang gerakan numerasi nasional yang saat ini kami diminta untuk mensosialisasikan di kelompok-kelompok belajar. Kalau gerakan literasi nasional sudah sering kita lakukan, sudah sering kita gaungkan, sekarang kita ke GNN, gerakan numerasi nasional, yang mulai akan dicanangkan secara jangka pendek tahun 2025-2026. Penerbitan regulasinya dulu. Kemudian nanti akan ada pelatihan dasar numerasi untuk pendidik. Kemudian ada pengembangan pembiasaan numerasi dalam kelas. Di jangka menengahnya akan lagi dikuatkan pada tahun 2027
dan jangka panjangnya di tahun 2032 untuk program gerakan numerasi nasional. Ya, ini lini masanya. Kita berada di sini ya, penyiapan dari NPK-nya, kemudian bincang numerasi nanti akan diluncurkan GNN-nya pada saat Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei. Nah, yang paling penting adalah ini sama ya, bagaimana Bapak Ibu semua dalam kelompok belajar bisa berdiskusi bagaimana menerapkan numerasi di satuan pendidikan. Contohnya, kita munculkan lingkungan belajar yang menumbuhkan pola pikir berkembang dan sering mengalokasikan waktu untuk bincang numerasi meskipun hanya 10-15 menit per hari berkaitan dengan kontekstual geografis, permainan-permainan kolaboratif dengan memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, dan bisa juga menyediakan pojok atau kedai numerasi ya di satuan pendidikan. Kalau kontekstual geografis ini Bapak Ibu bisa berbicara tentang karakteristik daerah tempat sekolah berdiri. Oh, apakah ini ilustrasinya merupakan daerah penghasil jagung, ya kan? Atau daerah penghasil kelapa sawit dan sebagainya. Kemudian kota kecil diilustrasikan dengan sepeda dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungkan dengan konsep numerasi. Kemudian juga mengajak bagaimana numerasi ini ditumbuhkan di dalam keluarga. Ini sudah dikembangkan di Balai Besar Guru Penggerak DIY pada kegiatan Ajar Mat. Mereka belajar matematika di rumah secara kreatif dan menyenangkan. Orang tua sudah diedukasi, ya, peralatan dapur, mainan monopoli, ular tangga, Lego, dan sebagainya, yang nantinya ada bincang numerasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Karena bincang-bincang ini yang diarahkan ke numerasi bisa merubah mindset, bisa memunculkan skill set dan juga tool set. Nah, ini penting untuk kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu. Dan di masyarakat, tentu kegiatan numerasi masyarakat ini juga sudah dipraktekkan di BPKPDI yang dulu adalah ex-PMPTK Matematika tentu ya. Ini sudah mengenalkan matematika di kegiatan ibu-ibu PKK dan pengajian di musola dengan berbagai macam bincang numerasi yang menarik tentu di masyarakat. Mari Bapak Ibu kita sukseskan nanti gerakan numerasi nasional atau GNN sebagaimana kita sudah sukseskan gerakan literasi nasional. Berikutnya ini informasi pendaftaran pelatihan bagi guru matematika melalui Xiameo ya. Ini terbuka untuk semua provinsi. Untuk guru matematika nanti tolong diinformasikan, izin saya perlihatkan dulu suratnya ya. Bentar.